Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Dewi Septianingsih dari program studi S1 Sistem Informasi dengan NIM SSI 2023-03607. Kali ini saya akan mereview sebuah paper yang menarik dari jurnal JSI NBIS, Jurnal Sinta 2 dari Universitas Diponegoro. Judulnya Perbandingan Metode Machine Learning dalam Analisis Sentimen Komentar Pengguna Aplikasi InDrive pada dataset tidak seimbang. Kenapa saya pilih paper ini? Karena selain terakreditasi Sinta 2, paper ini menggunakan 4 metode sekaligus dan menangani masalah yang sering diabaikan dalam analisis sentimen, yaitu dataset tidak seimbang. Ini akan saya bahas tuntas dalam 10 menit ke depan. Lalu lanjut, latar belakang. Sebelum masuk ke metode, kita perlu paham konteksnya. InDriver itu bukan sekedar aplikasi ojek online biasa, bedanya dengan Gojek atau Grab di driver, penumpang dan pengemudi bisa nego harga. Konsepnya unik, tapi ya itu tadi, banyak masalah. Pengemudi sering kesulitan dapat orderan karena persaingan harga yang ketat. Sering error di GPS-nya dan fitur auto bait belum ada. Nah, semuanya ini tercantum di komentar pengguna di Google Play Store. Ada 12.135 komentar. Tapi di sinilah masalah klasik dalam text mining. Datasetnya tidak seimbang. Kelas negatif mendominasi dengan hampir 6.000 data, sementara kelas netral cuma 711. Bayangkan, kalau kita pakai akurasi biasa, model bisa curang dengan selalu menebak kelas mayoritas. Makanya penelitian ini penting. Lalu lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang diajukan penulis sangat tajam. Mereka tidak hanya bertanya metode yang terbaik, tapi lebih dalam. Metode mana yang terbaik ketika dihadapkan pada dataset tidak seimbang? Ini beda karena seperti yang saya sebutkan tadi, akurasi bisa menipu. Tujuannya pun komprehensif. Pertama, tentu saja mengidentifikasi sentimen positif, negatif, dan netral. Yang kedua, membandingkan 4 metode, NBC, SVM, Logistic Regression, Random Forest, dan yang ketiga, mengevaluasi dampak smooth. Tiga tujuan ini saling terkait dan nyambung. Identifikasi sentimen, perbandingan metode evaluasi penanganan, ketidakseimbangan, tidak ada yang terpisah. Lalu selanjutnya, metodologi. Mari kita lihat bagaimana penulis memproses datanya. Preprocessingnya sangat lengkap, ada 2 tahapan. Saya tidak akan baca satu persatu, tapi ada 2 hal yang menarik perhatian saya. Yang pertama, normalisasi dengan kamus slang words. Ini penting karena bahasa Indonesia di media sosial penuh dengan singkatan dan kata tidak baku. Yang kedua, ini yang paling saya apresiasi. Converse negation. Jadi, kata-kata yang mengandung negasi seperti tidak bagus diberi marker khusus sehingga algoritma tahu bahwa ini berbeda dengan bagus. Tanpa ini model bisa salah mengartikan. Untuk ekstraksi fitur, mereka pakai TF-IDF yang sudah standar dan data dibagi 80% training, 20% testing. Semua pakai Python dan Scikit-learn. Selanjutnya metodologi, karena ini pakai 4 metode dan smooth ya. 4 metode yang dipilih, penulis mencakup spektrum yang luas. Ada NBC yang probabilistik, SVM yang berbasis margin dengan kernel RBF, logistic regression, yang sebenarnya klasik tapi tetap powerful dengan regulasi L2. Dan random forest yang ensemble, tapi yang paling menarik bukan metode klasifikasinya, melainkan smooth. Smooth itu apa sih? Singkatnya, dia membuat data sintetis untuk kelas minoritas. Sebelum smooth, kelas netral cuma 711 data.
Setelah smooth jadi 5.887. Sama dengan kelas lainnya. Ini memungkinkan kita melihat apakah metode yang sebelumnya lemah jadi lebih baik, apakah metode yang sudah bagus tetap konsisten, itulah yang akan kita lihat hasilnya. Kita lihat hasil tidak smooth. Ini hasil tanpa smooth atau dengan kata lain ada apa adanya. Data apa adanya. SVM dan logistik regression mencapai akurasi 89%, angka yang tinggi, tapi tunggu, akurasi tinggi belum tentu baik. Kenapa? Karena pada dataset tidak seimbang, model bisa bodoh dengan cara selalu menebak kelas mayoritas dan tetap dapat akurasi tinggi. Nah, kalau kita lihat lebih dalam ke F1 score kelas netral, random forest justru unggul dengan 55%. Artinya, RF lebih seimbang dan memahami precision dari recall pada kelas minoritas. Ini meningkatkan kita jangan pernah hanya melihat akurasi. Penulis paper ini sangat tepat menekankan hal ini. Lalu selanjutnya, ini hasil data set seimbang dengan smooth. Sekarang kita lihat hasil smooth, 3 metode, SVM, logistic regression, dan random forest. Tetap konsisten di angka 89% akurasi. Tidak ada perubahan drastis yang artinya mereka sudah cukup robust. Tapi yang paling mencolok adalah naive bias. F1 skor kelas netralnya melonjak dari 37% menjadi 52%, recall naik ke 57%. Ini peningkatan yang signifikan. Artinya apa? NBC itu sebenarnya metode yang sensitif terhadap ketidakseimbangan data. Ketika datanya seimbang, kemampuannya untuk mengenali kelas minoritas meningkatkan drastis. Teman ini penting karena NBC sering dianggap metode sederhana dan lemah, tapi dengan pre-processing yang tepat dan smooth, dia bisa bersaing. Lalu lanjut, kelebihan penelitian. 3 kelebihan utama yang saya temukan. Yang pertama, perbandingan 4 metode sekaligus. Ini jarang, kebanyakan penelitian itu hanya membandingkan 2 metode. Yang kedua, fokus pada dataset tidak seimbang. Ini masalahnya sering diabaikan. Penulis tidak hanya mengatakan datasetnya tidak seimbang, tapi benar-benar menangani dengan smooth dan menunjukkan dampaknya. Yang ketiga, evaluasi multi-matrix. Mereka tidak puas dengan akurasi, tapi turun ke precision, recall, F1 per kelas. Ini menunjukkan kedalaman analisis. Lalu, setelah kelebihan, terdapat kekurangan juga. Tentu aja tidak ada penelitian yang sempurna. Ada 3 kekurangan yang saya identifikasi. Yang pertama, tidak ada cross validation. Data cuma diabaikan, dibagi sekali 80-20. Bayangkan kalau kebetulan data testingnya itu mudah, hasilnya bisa terlalu optimis. Yang kedua, parameter model tidak dijelaskan detail. Berapa nilai C pada SVM, berapa gamma, berapa pohon di random forest. Ini membuat penelitian sulit direplikasi. Yang ketiga, tidak ada refactor analisis dan error analisis. Itu kita tidak tahu kata-kata apa yang paling menentukan sentimen atau komentar seperti apa yang sering salah, padahal ini penting untuk memahami mengapa model berbuat demikian. Lalu lanjut, rekomendasi pengembang. Berdasarkan kekurangan tadi, saya punya 3 rekomendasi. Yang pertama, gunakan cross validation minimal 5 volt untuk memastikan hasil tidak hanya kebetulan. Yang kedua, bandingkan dengan deep learning seperti BERT atau IndoBERT. Bahasa Indonesia itu kompleks, konteksnya penting, dan deep learning bisa menangkap itu lebih baik. Yang ketiga, tambahkan fitur importance dan error analysis. Ini akan menjawab pertanyaan, kata apa yang paling berpengaruh, komentar seperti apa yang sulit diklasifikasi,
Tiga rekomendasi ini saling mencakup validation, akurasi, dan interpretabilitas. Lalu selanjutnya, kesimpulan reviewer. Kesimpulan saya sebagai reviewer, paper ini adalah kontribusi yang berharga. Kekuatan utamanya adalah fokus pada dataset tidak seimbang dan evaluasi multi-matrix yang mendalam. Temuan bahwa SVM, LR unggul akurasi, RF unggul keseimbangan, dan NBC meningkatkan drastis dengan smooth. Sangat praktis. Kelemahannya adalah kekurangan detail parameter, tidak adanya cross-validation, dan tidak adanya fitur error analysis. Tapi secara keseluruhan, paper ini sangat layak. Sinta 2 punya novelty, signifikansi, praktis, dan metodologi yang sistematis. Demikian review paper dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali apabila ada kesalahan, terutama pada presentasi kali ini saya menunjukkan dalam bentuk PDF karena dalam bentuk PPT jujur kurang terlihat pada rekaman video ini. Jadi mohon maaf sekali atas kekurangan penyampaian saya. Terima kasih. Apabila ada masukan bisa langsung disampaikan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.